Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Burhan. Apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Pak Burhan sudah mau meluangkannya siang hari untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Bu. Baiklah Pak, kita akan melakukan coaching sebentar saja ya Pak, mengingat waktu terbatas. Jadi sekarang apa yang ingin Bapak omongkan dengan saya itu kira-kira? Begini Bu, saya ini pengen ada yang saya bicarakan sama Ibu mengenai murid-murid saya ini Bu Dewi. Jadi begini Bu, murid-murid Ya. saya ini apa? Sekarang kok semangat belajarnya itu semakin menurun gitu Bu. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas itu, mereka banyak tidak fokus yang ada yang akhirnya menyebabkan mereka ini menjadi tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya ini pengen bagaimana cara yang baik atau hal-hal baik hal-hal yang harus saya lakukan untuk membuat murid-murid saya itu kembali fokus dalam belajar sehingga mereka ini menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu. Oke, jadi di sini Pak Burhan ingin mengembalikan fokus belajar muridnya ya Pak ya, ingin muridnya menjadi lebih fokus dalam belajar sehingga mereka menjadi lebih aktif kembali dalam kegiatan pelajaran di kelas gitu ya Pak? Iya betul Bu. Jadi kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Saya ingin di mana murid saya ini kembali fokus dalam belajar Bu, sehingga mereka menjadi lebih aktif dalam lebih aktif kembali dalam proses pembelajaran di kelas. Karena dengan fokus maka mereka akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga dengan demikian maka tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu maksimal gitu Bu. Oke. Jadi Bapak ingin mengembalikan fokus belajar Bapak ya, agar mereka menjadi lebih aktif di dalam kelas gitu ya Pak. Nah jadi menurut Pak Burhan sendiri fokus dan aktif itu yang seperti apa Pak? Untuk saat ini kegiatan pembelajaran yang berlangsung mereka tidak melamun, memperhatikan apa yang disampaikan guru, kemudian terjadi interaksi yang bagus antara murid dan guru. Misalnya dalam mendiskusikan sebuah materi pembelajaran mereka itu mampu memberikan umpan balik dari materi yang disampaikan oleh saya selaku guru, begitu Bu. Oke, jadi menurut Pak Burhan itu siswa itu harus memfokuskan diri dalam belajar ya Pak ya, sehingga jika dia fokus maka mereka akan menjadi lebih aktif gitu. Nah jadi kalau begitu kira-kira nih menurut Pak Burhan apa ya yang menyebabkan mereka itu menjadi tidak fokus dalam belajar itu Pak? Kalau menurut saya Bu, yang membuat mereka menjadi tidak fokus itu karena lingkungan Bu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekarang ini di sekolah kami sedang dilakukan melakukan rehab gitu Bu untuk beberapa gedung. Jadi lingkungan sekolah kami sekarang ini kurang nyaman karena banyak material-material bangunan yang digunakan untuk rehab gedung tersebut di sekitar lingkungan sekolah, di mana ditambah lagi dari suara-suara apa nih Bu, suara-suara tukang gitu kan yang lagi Ya. bekerja, yang tentunya terkadang menimbulkan suara yang gaduh yang memang cukup keras dan mengganggu dalam pembelajaran seperti itu. Oke Pak, biasanya kalau mendengar suara-suara yang Bapak maksudkan tadi, biasanya reaksi apa yang diperlihatkan oleh murid-murid Bapak itu? Ya, mereka gini, apa namanya anak Bu ya, murid ya kan, yang seumuran anak-anak ini rasa ingin tahunya itu tinggi gitu nah Bu. Jadi mereka ini menjadi ingin tahu suara tersebut yang mereka dengar ya kan, dan sebagian dari mereka ini bahkan ada yang refleks langsung berdiri gitu nah, berdiri
dari tempat duduknya sambil menoleh ke jendela atau pintu untuk mencari tahu suara apa itu. Itu kan biasa yang terjadi pada anak-anak di sekolah gitu, Bu. Oke, ya biasanya kalau seperti itu kan Pak, bukan anak-anak saja, kita sebagai orang dewasa kadang bahkan rasa pengen tahu kita tinggi ya Pak, pengen tahu ada apa sih di luar, begitu. Nah jadi sekarang pengennya Bapak, siswa Bapak itu gimana sih kalau mendengar suara atau gangguan dari luar itu? Oh, kalau yang saya inginkan gitu Bu, saya berharap menginginkan mereka itu tetap fokus dalam pembelajaran yang sedang berlangsung dikala mereka ini mendengar suara-suara yang memang berasal dari luar kelas gitu Bu. Oke. Jadi Bapak ingin mereka tetap fokus ya Pak, walaupun ada gangguan-gangguan atau suara-suara yang terdengar dari luar. Oke, jadi sekarang kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Mungkin saya akan mencoba membuat sebuah strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi mungkin Bu ya, sehingga mereka ini menjadi lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung daripada melihat situasi yang terjadi di luar, seperti misalkan mendengar suara-suara yang dari luar tadi. Misalnya dengan menyajikan sebuah materi dengan sajian yang menarik atau dengan membuat game seru yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, jadi di sini Bapak akan mencoba menerapkan 2 hal ya Pak. Yang pertama menyajikan materi dengan sajian yang lebih menarik, kemudian mencoba membuat game seru yang sesuai dengan materi pembelajaran, begitu ya Pak. Nah jadi kira-kira hal yang ingin Bapak rencanakan itu kapan ingin Bapak mulai? Rencana saya ini akan mencoba melakukan pada saat kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bu, sekitar ya kurang lebih 3 sampai 4 hari ke depan lagi itu, Bu. Oke. Jadi dari kedua rencana Bapak yang 2 tadi, kira-kira mana yang lebih memungkinkan Bapak lakukan terlebih dahulu? Dari kedua rencana yang akan saya rencanakan tadi, Bu, mungkin saya akan mencoba menyiapkan kedua strategi tersebut karena ada beberapa waktu hari lagi bagi saya untuk memikirkan dan menyiapkan hal-hal tersebut. Oke. Kira-kira ada nggak sih yang bisa Bapak mintai tolong atau yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan hal-hal yang ingin Bapak capai tersebut? Saya untuk melaksanakan kegiatan ini, saya akan mencoba meminta masukan dari beberapa rekan sejawat, rekan-rekan guru yang lain tentang game seru apa yang kira-kira nantinya bisa menarik untuk dimainkan bersama para siswa di saat pembelajaran berlangsung seperti itu. Oke. Baiklah Pak Burhan. Nah, rasanya ini waktunya sudah terlalu panjang ya Pak Burhan ya, mengingat kita waktu kita terbatas. Nah, sampai di sini kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bapak dapatkan, Pak? Dari percakapan kita saat ini, saya menjadi lebih lega, Bu, karena sudah bisa bercerita gitu kan, berbagi, ya kan. Kemudian saya juga saya menjadi lebih percaya diri untuk tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang cara menghadapi siswa atau murid saya yang memang sering kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya akan mencoba menyajikan materi-materi secara menarik dan mengadakan game-game seru yang sesuai dengan materi pembelajaran, serta saya bisa berkolaborasi juga, Bu, menerapkan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain untuk menentukan strategi yang menarik seperti apa gitu, nah yang sebaiknya saya lakukan gitu. Oke. Baiklah Pak, insya Allah kita bisa bertemu lagi minggu depan atau hari lainnya Pak setelah Bapak melakukan kegiatan atau strategi untuk mencoba mengembalikan fokus belajar siswa tersebut. Nah, saya ingin tahu apakah strategi yang akan Bapak terapkan tersebut berhasil atau tidak, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak. Amin, mudah-mudahan Bu.
Baiklah Pak, saya rasa sesi coaching kita hari ini cukup sudah selesai. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan mudah-mudahan dapat berhasil dengan baik. Amin, insya Allah ya Bu ya. Terima kasih Pak Burhan. Sama-sama Bu Dewi.